Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello hai Psikosufism, apa kabar nih? Semoga selalu baik ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan agar kamu tetap bisa beraktivitas meski hanya di rumah aja, karena kita belum bisa bertatap muka. Nah, kali ini kelompok 10 yang beranggotakan Vera Agustina, Devia Rahma Hamimatul Fadila, dan juga Monica Imaira Disa Putri dari kelas Sufi Healing 2 TPA 5 bakalan ajak kamu untuk belajar tentang terapi Asmaul Husna. Nah, pastinya penasaran dong apa aja yang ada dalam pembahasan kita kali ini. Yang pertama ada pengertian terapi Asmaul Husna, yang kedua dalil mengenai Asmaul Husna yang akan dibahas oleh Devia Rahma Hamimatul Fadila. Yang ketiga ada manfaat terapi Asmaul Husna yang akan dibahas oleh Vera Agustina. Dan yang keempat ada praktek terapi Asmaul Husna yang akan dibahas oleh Monica Imaira Disa Putri. Nah, pastinya penasaran dong. So, selamat belajar dan selamat mendengarkan. Baik teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian terapi Asmaul Husna. Terapi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit, perawatan penyakit. Sedangkan kata terapi jika ditelusuri dari kata terapeutik berarti kata sifat yang mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai pengobatan. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu al-asma dan al-husna. Kata al-asma adalah bentuk jamak dari kata al-ismu yang berarti nama. Al-ismu berakar dari kata as-summu yang berarti ketinggian atau as-simmah yang berarti tanda. Dari keterangan tersebut, secara bahasa, nama merupakan tanda bagi sesuatu sekaligus harus dijunjung tinggi. Al-Husna sendiri adalah bentuk mu'annas dari kata ahsan yang berarti baik. Dengan demikian menunjukkan bahwa nama-nama Allah adalah nama-nama yang sangat sempurna, tidak sedikit pun tercemar oleh kekurangan. Asmaul Husna yang dimiliki Allah berjumlah 99, sehingga secara sederhana Asmaul Husna dapat dipahami sebagai nama-nama Allah yang terbaik dan yang agung yang berjumlah 99 nama, yang mana dalam setiap nama dari Asmaul Husna memiliki arti, makna, dan keutamaan yang berbeda. Asmaul Husna yang dimiliki Allah tidak hanya nama-nama yang indah tetapi juga merupakan sifat-sifat mulia yang dimilikinya. Dengan mengetahui dan merasakannya lebih dalam, maka manusia akan dapat merasakan bahwa Allah begitu dekat. Nama-nama Allah yang terhimpun dalam Asmaul Husna menjadi satu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. Terapi Asmaul Husna ini merupakan terapi yang dasarnya menggunakan energi spiritual dan kekuatan doa. Utamanya menggunakan nama-nama Allah yang ada pada Asmaul Husna untuk mengharapkan kesembuhan dari penyakit yang diderita. Terapi Asmaul Husna merupakan salah satu bentuk pemanfaatan Al-Quran dalam proses penyembuhan. Asmaul Husna yang dilakukan dapat menimbulkan ketenangan dan memiliki efek terhadap penyembuhan. Selain itu, salah satu pendapat mengatakan bahwa secara fisiologis, melafalkan atau mendengarkan Asmaul Husna ini, otak akan bekerja memberikan rasa nyaman, yaitu neuropeptida. Setelah otak memproduksi zat tersebut, maka zat ini akan diserap oleh tubuh kemudian memberi umpan balik berupa kenikmatan dan kenyamanan. Kedua, kita akan membahas tentang dalil mengenai Asmaul Husna. Di antara beberapa hal terkait Asmaul Husna juga disampaikan dalam ayat Al-Quran, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 180, yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Juga disampaikan mengenai Asmaul Husna ini dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya.
Manfaat terapi Asmaul Husna. Sesungguhnya Asmaul Husna adalah bacaan dzikir dan doa yang sangat baik dan istimewa. Karena selain ia adalah bacaan yang sangat ringan dan mudah dicerna akal budi kita, Asmaul Husna juga menyimpan berbagai manfaat dan fadilah yang teramat besar bagi hidup dan kehidupan kita. Tentang hal ini, Nabi SAW pernah memberikan penjelasan dengan bersabda, Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang mampu menghafalnya, niscaya dia akan masuk surga. Sesungguhnya Allah itu ganjil, esa pada zatnya, sifat dan perbuatannya, serta tiada sekutu baginya. Dan dia menyukai pada yang ganjil. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Penggalan hadis ini menyatakan bahwa siapa yang bersedia mengamalkan membaca Asmaul Husna, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Asmaul Husna sebagai media terapi dapat dilakukan dengan penggunaan dzikir yang mampu melatih suara hati seseorang. Suara hati adalah suatu kekuatan dalam diri manusia yang dapat memberikan pengertian atau isyarat jika tingkah laku manusia berada di ambang bahaya dan keburukan. Suara hati menjadi sumber moral dalam perbuatan seseorang karena berfungsi untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti halnya ibadah yang lain, Asmaul Husna juga bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berdasarkan tahapannya minimal ada 5 upaya dalam mengoptimalkan Asmaul Husna sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu mengenal Allah, memohon, mengadukan, meminta perlindungan, belajar, dan meneladani. Platinov dalam hadis 1985 telah membuktikan dalam eksperimennya yang dibuat, kata-kata sebagai suatu stimulus yang dikondisikan memang benar-benar menimbulkan perbuatan sesuai dengan arti atau makna kata-kata tersebut bagi diri manusia. Hasil eksperimen ini bisa dijadikan gambaran yang memungkinkan pengaruh pada manusia dari penerapan lantunan Asmaul Husna. Jika dibahas dengan lebih mendalam berkenaan dengan manfaat yang dapat kita peroleh dalam menjadikan Asmaul Husna sebagai bacaan dzikir dan doa sehari-hari, manfaat tersebut terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, manfaat mengamalkan membaca Asmaul Husna. Bila kita mengamalkan atau membaca dzikir Asmaul Husna, ada beberapa manfaat yang akan saya sebutkan. Yang pertama, hati menjadi tenang, tentram, dan mantap. Yang kedua, iman kita bertambah menjadi kuat dan diikuti amal yang soleh. Yang ketiga, hidup makin bergairah, makin semangat untuk membangun dunia dan mencari bakal akhirat. Yang keempat, hilang rasa gelisah, susah, stres, dan putus asa. Yang kelima, akhlak makin baik menuju akhlakul karimah. Yang keenam, dicintai Allah, ahli langit dan ahli bumi. Yang ketujuh, semangat belajar meningkat serta sifat malas menghilang. Yang kedelapan, memudahkan datangnya rizki. Ini yang kedua, ada manfaat memahami Asmaul Husna. Di sini ada 7 poin manfaat memahami Asmaul Husna. Yang pertama, mengamalkan membaca Asmaul Husna akan dapat mengantarkan kita untuk lebih mengenal atau ma'rifat kepada Allah SWT. Yang kedua, membaca Asmaul Husna akan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada kita tentang sifat-sifat Allah, sebab dari setiap asma Allah tersebut menggambarkan tentang sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Allah. Yang ketiga, mengamalkan membaca Asmaul Husna akan dapat menumbuhkan baik sangka kepada Allah, sebab kita akan mengetahui
jika Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan yang mengabulkan doa-doa hambanya, Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Bijaksana. Yang keempat, menyebut dan membaca Asmaul Husna atau menjadikannya sebagai bacaan zikir setiap saat, terlebih lagi menghafalkannya akan dapat membawa dan mengantarkan kita kepada surga Allah. Yang kelima, membaca Asmaul Husna akan menumbuhkan perasaan cinta, mahabbatullah, mahabbah kepada Allah, dan akan menjadikan kita menjadi hamba Allah yang dicintainya. Yang keenam, mengamalkan membaca Asmaul Husna akan memberikan kesadaran pada kita tentang hakikat hidup dan kehidupan yang sedang kita jalani. Poin yang terakhir, menyebutkan dan membaca Asmaul Husna akan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, menumbuhkan kedamaian dan ketenangan yang sangat mendalam dalam jiwa dan hati kita. Segala pengertian Asmaul Husna yang diterima dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan periwayatan para sahabat dan tabi'in yang baik. Pengertian macam itulah yang bermanfaat, yang dapat menambahkan ketebalan, kekokohan, keimanan pemiliknya, dan menambahkan kecenderungan dan kecintaan kepada Allah. Siapapun yang mengenal Allah lewat nama-nama, sifat, dan afalnya, maka ia akan mencintai Allah dan menyebutkan atau mengamalkan membaca Asmaul Husna seorang muslim dan menginternalisasikan sifat-sifat ketuhanan itu dalam dirinya sehingga akan memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan perilaku seseorang. Kesungguhan dalam mengamalkan Asmaul Husna adalah termasuk syarat mutlak diterimanya suatu permohonan di samping keyakinan dan kesabaran yang penuh. Umpamanya di waktu tengah malam yang sunyi, yang sedang enak-enaknya orang tidur dan waktu sholat tahajud di tempat atau di waktu mustajab dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, praktek terapi Asmaul Husna. Pada dasarnya, praktek terapi Asmaul Husna memiliki banyak variasi sesuai dengan apa yang ingin dilakukan. Namun, harus tetap sesuai dengan apa yang diajarkan. Banyak praktek Asmaul Husna yang hampir sama dengan cara terapi zikir. Hal ini dilakukan dengan lantunan Asmaul Husna itu sendiri. Beberapa keajaiban Asmaul Husna menurut Dr. Ibrahim Karim, ahli biologi, mengungkapkan Asmaul Husna, nama yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai kuasa atas berbagai penyembuhan penyakit. Sesuai pengukuran tenaga di dalam tubuh manusia dan mendapati bahwa setiap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat merangsang tenaga dalam sistem imun badan manusia. Beliau mengungkapkan bahwa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa kepada peningkatan dalam trek bioenergi tubuh manusia. Dan selepas 3 tahun penyelidikan, Dr. Ibrahim Karim sampai kepada perawatan berbagai penyakit dengan Asmaul Husna, yaitu meletakkan tangan pada tempat yang sakit dan memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di atasnya sesuai dengan penyakit sehingga sembuh insya Allah. Dari 99 asma Allah, kami merangkum beberapa asma Allah disertai dengan khasiatnya dan juga cara penggunaannya. Yang pertama ada Al-Jabar untuk tulang belakang, arteri, dan tiroid. Yang kedua Ar-Razzaq untuk usus, paru-paru, perut, dan jantung. Yang ketiga Al-Muzil, dengan memperbanyak zikir ini setiap hari, sekiranya ada orang yang berhutang kepada kita dan sukar untuk memintanya, maka insya Allah si penghutang akan sadar dan membayar hutangnya kembali. Yang keempat Al-Sami untuk telinga. Sekiranya diinginkan doa kita makbul dan pendengaran telinga kita yang tajam, biasakanlah zikir ini setiap hari mengikuti kemampuan. Terlebih lagi sesudah sholat duha, insya Allah doa akan mustajab. Yang kelima Al-Basir untuk mata. Berzikir sebanyak 100 kali sebelum sholat Jumat, insya Allah
akan menjadikan kita terang hati, cerdas otak, dan selalu diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Al-Hakam, yang Maha menetapkan. Dizikirkan sebanyak 68 kali pada tengah malam dalam keadaan bersuci. Insya Allah akan membuka hati seseorang untuk mudah menerima ilmu-ilmu agama dan membantu kecepatan mempelajari ilmu-ilmu agama. Yang ketujuh, Al-Adil, baca sebanyak 104 kali setiap hari sesudah selesai sholat 5 waktu. Insya Allah diri kita selalu dapat berlaku adil. Yang kedelapan, Al-Latif, yang Maha Lembut, dizikirkan sebanyak 129 kali di siang ataupun malam hari, dan setelahnya membaca ayat Al-Quran yang berarti Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa, sebanyak 9 kali. Selanjutnya, Al-Qabir, jika mempunyai masalah dalam hidup, sholat tahajud dan baca sekurang-kurangnya 232 kali. Dan tanamkan dalam diri kebesaran Allah mengelilingi kita, dan Allah pasti akan memperhatikan hajat kita. Yang selanjutnya, Al-Halim, yang Maha Penyantun, baca apabila dilanda kesusahan, disakiti, pasti Allah akan memberikan rasa aman dan damai di dalam hati. Yang selanjutnya, Al-Azim, yang Maha Agung, dibaca sebanyak 1200 kali dapat menyembuhkan penyakit dengan cepat di samping berikhtiar cara modern. Yang selanjutnya, Al-Ghafar, yang Maha Pengampun, jika dilanda berbagai kesulitan, baca sebanyak 7000 kali setiap malam. Dengan izin Allah, maka kesulitan yang menimpa akan diberi penyelesaian. Yakinlah kebesaran Allah, Dia tidak pernah mengecewakan hambanya yang benar-benar meminta kepadanya. Yang selanjutnya, Al-Syakur, yang Maha Pembalas Budi, dibaca sebanyak 40 kali setelah sholat hajat. Dengan izin Allah, maka hajat akan tercapai. Selanjutnya, Al-Ali, jika memiliki masalah dengan kecerdasan anak, baca sebanyak 110 kali dalam gelas berisi air dan diminumkan. Yang selanjutnya, Al-Hafidz, yang Maha Pemelihara, jika berada dalam bahaya dan ketakutan, baca sekurang-kurangnya 99 kali. Yang selanjutnya, Al-Muqit, Maha Pemberi Kecukupan, jika cemas, bimbang, berdebar, dan lain-lain, baca dengan khusyuk disertai doa. Mudah-mudahan Allah berkenan menghilangkan kegersangan jiwa. Yang selanjutnya, Al-Hasib, baca 777 kali setiap pagi sebelum matahari terbit dan setiap petang setelah sholat maghrib. Allah akan meneguhkan kedudukan dan diamankan daripada gangguan siapapun. Yang selanjutnya, Al-Jalil, baca Al-Jalil di waktu tengah malam. Yang selanjutnya, Al-Raqib, yang Maha Mengawasi, jika bepergian dan resah dengan keselamatan barang yang tinggal di rumah, baca Ya Raqib sebanyak 50 kali dengan niat barang itu selamat. Selanjutnya, Al-Mujib, yang Maha Memperkenan, dibaca sebanyak 55 kali ketika matahari terbit. Selanjutnya, Al-Wasi, yang Maha Luas, dibaca siang dan malam ketika menginginkan kejayaan dalam hidup. Yang selanjutnya, Al-Hakim, yang Maha Bijaksana, amalkan waktu pagi sesudah subuh dan petang sesudah maghrib. Lalu Al-Wadud, yang Maha Mengasihi, ingin bernasib baik, dicintai orang, keharmonisan rumah tangga, amalkan membaca Al-Wadud sebanyak 11.000 kali setiap malam. Selanjutnya, Al-Majid, yang Maha Mulia, baca sebanyak 99 kali setelah subuh. Al-Ba'its, yang Maha Membangkitkan, baca sebanyak 100 kali dengan meletakkan kedua tangan di atas dada untuk penerangan hati.
Al-Syahid yang maha menyaksikan. Jika anggota keluarga ada yang berperangai buruk, agar mereka diberi hidayah dan insyaf, baca sebanyak 319 kali setiap malam. Dengan izin Allah, maka saudara kita akan menjadi baik. Al-Haq yang maha benar. Baca setiap malam dengan izin Allah, keluarga kita akan menjadi orang yang taat pada Allah. Al-Wakil yang maha pemelihara. Baca sebanyak 1000 kali dengan izin Allah akan dibukakan pintu rezeki. Al-Qawi yang maha kuat. Baca sebanyak 1000 kali akan diberi kekuatan. Al-Matin yang maha kukuh. Baca sebanyak 10 kali pada anak, dengan izin Allah dia tidak akan menjadi anak yang durhaka. Al-Wali yang maha melindungi. Baca 1000 kali setiap malam Jumat dan senantiasa dalam perlindungan Allah. Al-Hamid, baca setiap hari akan mendapat kemuliaan. Al-Muhsi, baca sebanyak 148 kali. Apa yang didengar menjadi jelas dan dapat mengingat dengan tajam. Al-Mubdi'u yang maha memulai. Jika dalam keraguan, baca 1000 kali. Perempuan mengandung baca 99 kali sambil meletakkan tangan di atas perut. Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Apabila ingin mengangkat derajat, biasakan membaca sekurang-kurangnya 58 kali sehari. Al-Mumit yang maha mematikan. Baca bila menghadapi musuh sebanyak mungkin. Al-Hayyu yang maha hidup. Baca sebanyak mungkin untuk terangnya hati dan pikiran. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Jika berada di tempat menakutkan, tidak perlu takut. Baca Al-Qayyum sambil bayangkan tempat ini membawa keselamatan. Al-Wajid yang maha menemukan. Jika putus asa atau merasa mengalami penderitaan yang tiada akhir, baca Al-Wajid sebanyak-banyaknya dan bayangkan berbagai hal positif. Al-Wahid yang maha esa. Jika dilanda angan buruk, rasa takut dan berat hati, ambil wudhu dan baca 1000 kali di tempat sunyi. Al-Ahad, baca sebanyak 1000 kali di tempat sunyi. Al-Somad, baca sebanyak 125 kali sesudah sholat subuh dalam keadaan sujud. Dilindungi dari sifat berbohong dan bertambah keimanan. Al-Qadir yang maha menentukan. Jika memiliki cita-cita dan impian, baca sebanyak 305 kali setiap hari. Al-Muqtadir yang maha berkuasa. Orang beriman baca 744 kali selepas bangun tidur. Al-Muqaddim yang maha mendahulukan. Dizikirkan sebanyak 148 kali sehari untuk meminta kearifan bagi yang memilih keutamaan dalam hidupnya dan mendapat kemajuan yang tidak terduga. Al-Mu'akhir yang maha mengakhirkan. Baca sebanyak 100 kali untuk melihat dan memahami kesalahan dan bertaubat. Bila bertaubat, baca 1000 kali. Dengan izin Allah, maka taubat akan diterima. Al-Awal yang maha awal. Baca sebanyak 37 kali sebelum mengerjakan tugas penting untuk kemudahan. Al-Akhir yang maha akhir. Baca 1000 kali agar hatinya penuh rasa cinta kepada Allah. Baca 200 kali setiap hari sesudah sholat wajib selama sebulan. Maka Allah membukakan pintu rezeki yang halal. Al-Zahir yang maha nyata. Apabila mempunyai niat baik sholat sunnah 2 rakaat, kemudian baca huwa al-awal wa akhir wa al-zahir wa al-batin wa huwa bi kulli syai'in sebanyak 145 kali, pasti mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Al-Batin yang maha tersembunyi. Baca sebanyak 33 kali sehari. Batin akan menjadi terang dan mata hati terbuka, memperoleh kedamaian,
ucapan menjadi manis dan bermanfaat, serta dicintai dan dihormati orang lain. Al-Waliyu, yang maha pemerintah. Apabila memikul tanggung jawab dalam bentuk kuasa, baca 1000 kali setiap hari Jumat demi kebaikan rakyat di bawah kuasanya. Al-Muta'ali, yang maha tinggi, baca sebanyak 540 kali jika diturunkan dari jabatannya sedangkan dia tidak bersalah. Dengan izin Allah akan memperoleh kembali jabatannya. Baca sebanyak 540 kali sebelum wawancara dapat membantu menjadi lebih efektif. Al-Bari, yang maha dermawan. Orang yang lumpuh baca 202 kali secara teratur menjadikan dia tabah menanggung penyakitnya. Orang yang kecanduan minuman keras baca 700 kali. Dengan izin Allah, Allah akan menyembuhkannya. Al-Tawwab, yang maha penerima taubat. Jika tidak ada yang dapat berhenti melakukan kesalahan, hendaklah baca 400 kali setiap pagi. Pada suatu hari nanti dengan izin Allah dapat merasakan Allah menerima taubatnya. Al-Muntakim, yang maha pembalas. Jika dizalimi oleh musuh Allah, baca Al-Muntakim ya Qahar 1000 kali. Kekuatan orang zalim itu musnah dengan izin Allah. Al-Afu, yang maha pemaaf. Baca siang atau malam dengan izin Allah menjadi kekasih Allah. Diampunkan dosanya dan dicintai oleh teman-teman. Al-Ra'uf, yang maha pelimpah kasih. Baca sebanyak 286 kali sehari akan memiliki hati yang penuh kemurahan dan prihatin kepada orang lain. Al-Malik Al-Mulk, pemilik kerajaan. Baca 212 kali setiap hari, Allah akan berikan rezeki yang tak terduga. Zu al-Jalali wal Ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan. Baca 100 kali sehari selama seminggu. Semua beban kesusahan, keraguan dan persoalan meninggalkan hatinya sehingga hatinya bebas dari angan buruk dan mendapat kedamaian. Al-Muqsit, yang maha adil. Baca setiap hari sebanyak mungkin dengan izin Allah menjadikan kita seorang yang adil. Al-Mani, yang maha mencegah. Apabila pasangan suami istri terasa perasaan cinta makin hambar, baca perlahan-lahan di tempat tidur. Baca dalam perjalanan membantu menjauhkan diri dari bahaya dan kesulitan sepanjang perjalanan. Al-Dar, yang maha pemberi bahaya. Jika menderita sakit, sudah berikhtiar mencari obat tetapi tidak kunjung sembuh, baca 1001 kali setiap hari secara terus-menerus dan istiqomah. Al-Nur, yang maha pemberi dan pemilik cahaya untuk mata. Al-Hadi, yang maha pemberi petunjuk. Baca setiap malam sebanyak mungkin saat ingin keluar dari kesulitan. Al-Badi, yang maha pencipta. Jika menginginkan rancangan berhasil, baca 5600 kali sesudah sholat fardu. Al-Baqi, yang maha kekal. Baca 113 kali setiap hari mendapat kesehatan dan kekayaan, amal dan harta selamat serta kemurahan Allah pada hari kiamat. Al-Waris, yang maha pewaris. Jika kesulitan mempunyai anak, baca Robi latazani fardan wa anta khair al-waritsin. Bermaksud, ya Allah, janganlah engkau biarkan diriku hidup tanpa keturunan, sedangkan engkau adalah ahli waris yang paling baik. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang terapi Asmaul Husna. Semoga bermanfaat dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kritik dan saran pastinya sangat kami perlukan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.